Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Ikhlas Cilandak, Jakarta Selatan, di mana alhamdulillah dalam tahun ini Yayasan Masjid Al-Ikhlas akan melaksanakan miladnya yang ke-55. Tentu saja kita berdoa bersama akan memberikan manfaat bagi negeri yang kita cintai ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu menikmati keuntungan di atas kegaduhan. Inilah tema yang akan dibawakan oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Syauqi MZ dan Ustadz Zaki Mirza. Seperti biasa juga pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para alimil ulama yang saya muliakan, wabil khusus guru saya Mukarram Ustadz Zaki Mirza, ada Ustadz Agung, bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Sekarang ini banyak orang yang menari di atas penderitaan orang lain dengan dalih perut. Karena banyak dari kita ini masih berpikir bahwa kehidupan itu cuma dari mulut ke perut saja. Bahkan tanpa kita sadarin justru kita terjebak pada pergunjingan-pergunjingan yang tidak terlepas dari provokasi-provokasi tanpa kita sadarin. Imam Ibnu Katsir pernah mengajarkan bahwa an-namimatu ala qismain. Yang namanya namimah, bergunjing itu ada dua jenis ya. Taratu takunu ala wajhi tahrishi bainan nas. Terkadang yang namanya namimah itu bisa berupa provokasi antara orang-orang dan menceraikan hati kaum muslimin lainnya.
Ini yang berbahaya sekarang ini. Dengan dalih mencari keuntungan belaka, kita korbankan orang lain dalam kehidupan kita. Makanya tadi benar kita punya qori membacakan ayatnya, wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazim masya'in bin namim, yang kian kemari kian menyebarkan namimah di antara kita. Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia, saat ini rasa-rasanya untuk mencari seseorang yang jujur untuk ngurusin orang lain itu agak susah rasanya. Kenapa bisa begitu? Karena kebutuhan kita akan dunia sehingga kita melupakan adanya Allah dalam kehidupan kita. Bukankah baginda Nabi sendiri mengajarkan bahwa hakikat ibadah yang paling baik adalah beribadahlah kamu seolah-olah kau sedang melihat Allah. Tapi kalaupun kita sedang tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah yang akan melihat kita. Ini loh hakikatnya. Sedangkan saat ini seolah-olah tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur. Banyak di antara kita yang menghalalkan berbagai macam cara, yang penting tujuan tercapai. Sikat ke atas, sikut kanan kiri, injak bawah, apapun dihalalkan asal tujuannya tercapai. Ini yang bahaya. Bukankah yang namanya provokasi itu adalah dosa yang sangat besar buat kita? Bahkan guru saya pernah mengajarkan sebuah maqalah, annamamu syu'mun la tanzilur rahmah ala qaumin huwa fihim. Sungguh tukang namimah atau adu domba di antara kita adalah racun yang membuat satu kaum tidak mendapatkan rahmah dari Allah selama ada mereka di dalamnya itu. Allahu Akbar. Kita lihatlah saat ini, kita berbagai macam masalah dirundung di negara tercinta kita ini. Di lain sisi ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Apakah itu pantas buat kita sesama muslim? Bukankah baginda Nabi mengajarkan bahwa muslim satu dengan muslim lain itu ibarat satu tubuh, yang ketika satu merasa sakit, yang lain pun gak akan merasa diundang untuk ikut turut berduka. Bukan malah kita mencari keuntungan di dalamnya. Bagaimana yang penting asal kami mendapat untung. Makanya sudah waktunya sekarang kita sesama umat Islam ini saling asah, asih dan asuh. Ayo kita luruskan shaf, kita rapatkan barisan. Sungguh baginda Nabi mengajarkan hanya domba yang terlepas dari kawanannya lah yang menjadi santapan para serigala-serigala tersebut. Bapak Ibu jamaah pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang berbahagia, baginda Nabi mengingatkan kepada kita semua bahwa inna syarara ibadillah min hadhil ummah al-masya'una bin namimah. Seburuk-buruknya hamba Allah adalah orang yang suka melakukan namimah atau adu domba di tengah-tengah kita. Tanyalah kita pada diri kita saat ini, Pak. Kemunduran Islam yang terjadi belakangan ini mungkin juga karena adanya sifat-sifat munafik yang sudah tertera dalam diri kita. Ketika agama kita lagi dihina, di mana posisi kita? Ketika baginda Nabi sedang dilecehkan, di mana posisi kita? Bukankah semua kita pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah? Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengingatkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saat itu mulut kita dikunci, tangan kita berbicara, kaki kita bersaksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan di bumi Allah ini. Ayo Bapak Ibu, sekarang udah waktunya lagi kita jangan bicara soal saya,
Sudah waktunya sekarang ini umat Islam bicara soal kita. Capek kita diadu domba dengan sesama kita umat Islam. Sementara mereka yang di sana malah menari-nari di atas penderitaan kita sebagai masyarakat Indonesia ini. Bukankah sebagai muslim kita diikat dengan akidah? Kita mengarah ke arah yang sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama. Melakukan gerakan yang sama. Mengikuti manasik Nabi yang sama. Bahkan dengan bahasa yang sama. Sebagai muslim. Tapi jangan sampai lupa. Sebagai bangsa kita sudah kontrak mati lewat Sumpah Pemuda. Kita mau bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Tapi bukankah akhir-akhir ini banyak di antara kita justru mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain? Di mana nurani kita sesungguhnya sebagai muslim yang katanya sejati di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin, penonton TV One Damai Indonesiaku yang berbahagia. Ada sebuah teguran keras dari baginda Nabi untuk kita semua umat Islam. Apa teguran keras tersebut? Baginda Nabi bersabda, "Idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minhu haibatul Islam." Jikalau umatku sudah cenderung lebih mencintai dunia ini, dalam riwayat lain disebutkan dinaron wa dirhaman, baik secara materialistis, maka akan dicabut kehebatan Islam dalam dirinya. Ayo kita jaga kesamaan kita sesama umat Islam khususnya. Terima kasih Bang Agung. Baik, terima kasih Ustadz. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang insya Allah nanti menjadi bahan kita untuk berdiskusi pada segmentasi selanjutnya. Untuk itu persiapkan pertanyaan-pertanyaan Anda, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.